Cana disisir, finnya akan menjadi gondrong. Real or fake lur? Apa sajakah faktor yang mempengaruhi cana itu bisa disebut dengan fin gondrong? Caranya bagaimana? Simak video ini dan temukan jawabannya hanya di video ini lur. Pahami dulu, barulah kalian berkomentar ya lur, kalau kalian belum jelas untuk video ini nantinya. Oke, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pengofis lur. Masih nggak bosan ya tentang cana. Kali ini saya akan membahas fin gondrong. Sebelumnya kalau kalian yang belum tahu fin gondrong itu apa, fin itu adalah bagian dari anatomi ikan cana ya, yaitu sirip dorsal dan anal. Kalau dorsal itu yang bagian atas sini, yang anal itu bagian bawah sini lur, begitu. Dan gondrong itu panjang ya, begitu lur. Jadi kalau fin gondrong itu ya, kalau di cana bisa dikatakan gondrong kalau badan si ikannya ini itu finnya lebih besar dari badannya atau sama, itu bisa dibilang gondrong. Kalau high fin, badannya sama finnya itu 2 kali lebih besar dari badannya. Paham? Jadi kalau untuk gondrong itu besar fin bawah atau fin atas itu sama dengan besar ini bodinya si ikan, begitu. Kalau untuk high fin itu 2 kali lebih besar dari lebar bodi si ikan lur, begitu ya. Sudah paham? Oke, untuk selanjutnya ini itu adalah cana limbata yang kemarin saya sisir lur, atau saya salon. Caranya bagaimana? Sudah saya upload ya untuk videonya, kalian bisa tonton videonya di atas ini. Oke lur, sekarang kita bahas untuk sisirnya. Soalnya banyak orang yang bilang itu kalau disisir sirip fin atas dan bawah itu akan menjadikan finnya itu terlihat menjadi lebih gondrong. Dan sekarang kalian bisa lihat, ini adalah cana limbata saya yang kemarin saya sisir, dan hasilnya seperti ini lur. Ini baru 1 minggu sudah pulih semua ya, begitu. Sudah full pulih ini yang sebelah kanan ini, begitu. Kalian bisa dilihat, bisa dicermati. Dan hasilnya itu sama saja lur, nggak ada perubahan sama sekali. Finnya tetap sama seperti ini, enggak panjang, enggak lebar, enggak tinggi. Jadi intinya untuk penyisiran di cana itu, untuk kata-kata orang itu fake alias tidak benar kalau untuk menggondrongkan cana kalian lur. Itu salah besar lur. Tujuan untuk menyisir itu hanya untuk merapikan sirip-sirip di dorsal, anal, ekor, bahkan di sirip dayung. Itu hanya untuk merapikan. Maksudnya merapikan, ini kan dulu ikan cana limbata saya di bagian dorsal itu ada kayak lubang ya lur. Jadi saya putuskan untuk merapikannya dengan teknik menyisir atau menyalon,
Begitu ya lur. Jadi sudah paham? Oke, lanjut ke faktor yang menyebabkan ikan cana kalian itu bisa disebut finnya gondrong. Ya itu tadi lur. Nanti saya kasih fotonya, tapi cuma cana andrawi ya. Kalau cana limbata saya nggak punya. Intinya body sama fin sirip anal dorsal itu siripnya lebih lebar dibandingkan dengan bodinya lur. Begitu, itu bisa dikatakan cana kalian gondrong. Kalau high fin itu 2 kali lebih panjang atau lebar finnya dibandingkan dengan bodinya. Jadi sampai sini paham ya. Faktornya cuma itu, bisa dibilang high fin ataupun gondrong itu di finnya terlihat lebar atau tinggi. Begitu ya lur, sudah paham? Lanjut ke caranya agar cana kalian itu bisa terlihat gondrong. Nah ini, pertama jenis kelamin. Kalau cana itu kebanyakan jenis kelaminnya jantan, itu dipastikan finnya itu lebih gondrong dibandingkan dengan yang betina. Karena biasanya yang cana itu, kalau yang jantan itu lebih besar ya untuk bodinya, struktur tubuhnya itu lebih besar, terus finnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang betina. Begitu ya. Yang kedua itu adalah genetik. Kalau genetik indukannya bagus, gondrong, high fin, itu kemungkinan besar anakannya itu akan menjadi gondrong. Tapi tidak semuanya gondrong lur, karena hanya beberapa persen saja ya lur. Kemungkinan 30-20% itu anakannya ada yang gondrong. Itu tadi yang pasti adalah yang jantan. Kalau yang betina agak susah ya, agak susah untuk mencari yang gondrong lur. Begitu. Yang ketiga itu adalah cara perawatan atau pola makannya lur. Kalau kalian menerapkan pola makan diet ataupun puasa, nantinya itu badan cana kalian itu akan terlihat ramping ya atau kecil, sehingga menjadikan fin dorsal anal itu akan terlihat menjadi lebih lebar, dan disitu bisa dikatakan cana kalian terlihat menjadi gondrong. Begitu ya lur. Jadi untuk kesimpulannya, untuk penyisiran itu hanya untuk membenahi atau memperbaiki di sirip anal, dorsal, ekor, dan sirip dayung itu biar rapi lur, dan tidak untuk meningkatkan bahwa finnya itu akan menjadi gondrong. Itu fake ya lur, atau tidak benar, karena sudah saya buktikan. Begitu lur, faktornya sudah saya sebutkan tadi ya. Untuk cana kalian yang bisa disebut dengan gondrong ataupun high fin, itu yang penting body sama fin atas sama fin bawah lebih besar dari body atau badan si cana kalian lur. Begitu ya lur, sudah paham? Untuk caranya agar cana kalian bisa gondrong ya, pertama itu tadi ya, dari ada beberapa faktor. Yang pertama jenis kelamin, yang kedua faktor genetik, yang ketiga adalah pola makan, dan yang terakhir itu kalian sediakan uang atau kalian nabung, belilah cana yang berkualitas, yang high fin, yang warnanya up, dan yang lain-lain lah pokoknya. Intinya untuk progres cana itu susah lur. Oke, jangan dianggap sepele ya lur,
karena saya sudah membuktikannya sendiri bahwa untuk memprogres channel itu ya susah lur, karena banyak faktor ya, begitu ya. Bila kurang jelasnya mohon maaf, ambil manfaatnya, buang yang tidak bermanfaat di video ini. Oke lur, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, kalau perlu di share ya lur. Oke, terima kasih.